Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi, masih di kitab Pengkhotbah, dan ini sudah tema yang kedua. Kita ambil saja temanya, usaha manusia mencapai kepuasan hidup dan bagaimana hasilnya, ya. Ini adanya dari pasal 1 ayat 12 sampai pasal 2 seluruhnya. Nah, tentu kita nggak baca semuanya, tapi kita akan lihat ada 3 hal lah usaha manusia yang dicoba dilihat oleh pengkhotbah, ya, dan hasilnya adalah tentu sia-sia karena kesimpulan pengkhotbah ketika dia melihat segala usaha yang dikerjakan manusia di bawah matahari, kesimpulannya sudah sia-sia, ya. Dan kesimpulan ini cocok, ya, dengan apa yang tertulis oleh Paulus di Roma pasal 8 yang mengatakan bahwa 8 pasal 8 ayat 19 sampai 21 yang menyatakan bahwa seluruh makhluk telah dijatuhkan oleh Tuhan sendiri ke dalam alam kesia-siaan dengan satu maksud tentunya, supaya pada waktu nanti ketika Tuhan Yesus datang, putra-putra Elohim ditampilkan, maka seluruh makhluk akan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Jadi kesimpulan pengkhotbah atau Kohelet, istilah Ibraninya itu, ya, kita sudah bahas kemarin bahwa itu lebih cocok disebut guru atau pemikir atau filsuf bahkan, ya. Nah, itu jadi hikmat yang dibeberkan oleh si Kohelet, kita sebutlah itu namanya sekarang, ya, adalah hikmat yang berasal dari Tuhan, ya. Dia mengkritisi seluruh apa yang diperbuat oleh manusia, bahkan dia kritisi sendiri hikmat yang sudah diterima, sudah diakui lah, sudah diterima lah, ya, oleh orang-orang di zaman itu. Sebenarnya itu Kohelet ini dia hidup di bukan Raja Salomo. Kita sudah memberikan 4 alasan setidaknya bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis bukan oleh Raja Salomo, tapi oleh seorang tua di Yerusalem, ya, yang menyebut dirinya Kohelet, dan dia ini hidup kurang lebih abad ketiga sebelum Masehi, ya, sebelum Masehi. Dia disitulah dia menulis, di masa tuanya dia memikirkan seluruhnya dan dia menulisnya, ya. Nah, mari kita melihat dulu apa 3 usaha yang dikerjakan manusia yang dilihat oleh Kohelet di bawah matahari ini, ya. Mari kita lihat dulu yang pertama, yaitu ayat 14, saya baca aja, ya. Pasal 1. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, ya. Terus dia bilang begini, ayat 16-nya. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat. Nah, jadi yang dilihat, dia yang mau dicoba oleh si Kohelet ini, dia coba bagaimana kalau saya nambah hikmat, ada gunanya nggak? Nah, gitu. Kemudian ayat 17, ya, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, ya. Dia bulatkan hati, dia mencoba pahami hikmat itu. Tapi ayat 18 dibilang tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ini istilah yang sama aja, artinya sia-sia, yang gak ada gunanya. Kenapa? Ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan, ya. Jadi inilah kesimpulan yang didapat oleh si Kohelet ini, bahwa orang yang makin pintar orang itu mencari hikmat, mencari pengetahuan, barangkali mencari gelar apa sebagainya, itu sebenarnya dia sedang menambah kesedihan, ya. Inilah yang dilihat, ya. Siapa yang paling pintar, itu yang paling banyak sedihnya, ya. Jadi barangkali bagus orang bodoh aja lah, gak tahu apa-apa, barangkali dia gak sedih gitu, ya. Inilah kesimpulannya, walaupun kadang-kadang kita lihat kok begitu, ya. Tapi ingat, ya, hikmat Kohelet ini berasal dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, dia coba pasal 2. Dia bilang, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Dia cari kesenangan sekarang, ya. Menikmati kesenangan. Dengan cara ayat 4, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, ya. Di sini dia bilang dia mendirikan rumah-rumah, menanami kebun-kebun, ya, buat taman-taman, membeli budak laki-laki, budak perempuan, mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba, ya, semuanya, mengumpulkan juga perak, emas, serta benda.
dan dengan udah gitu biduan-biduanita, dan kata yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Jadi dia udah bilang, saya sudah dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku, dan pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Jadi dia coba menguji yang kedua itu, yang dilihat oleh si Kohelet. Dia coba menguji, kalau kesenangan gimana? Kalau kita cari kesenangan, pokoknya dia bilang, aku nggak menahan apa yang mau diinginkan oleh mataku, apa yang mau didengar telinga, apa hawa nafsuku, pokoknya dikerjain semuanya lah. Cari kesenangan semaksimalnya. Apa kesimpulannya kemudian? Akhirnya dibilang, ayat 11, ketika aku meneliti segala pekerjaan telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari ya. Perhatikan ya, selalu Kohelet mengatakan hidup di bawah matahari itu sebenarnya nggak ada gunanya. Mau senang ya, dengan kesenangannya luar biasa ini, udah seluruhnya, harta benda, kekayaan, apa semuanya, biduannya udah bahkan banyak gundik dan sebagainya. Itu pun dia bilang sia-sia. Dia bilang mata tidak puas melihat, telinga nggak puas mendengar. Jadi nggak ada kepuasan di situ ya. Jadi ini bahkan dibilang begini, ini yang ini kesimpulannya ya, tidak ada kepuasan intinya. Oke, kita langsung aja masuk yang ketiga ya, yang dikerjakan, yang diamati ya oleh si Kohelet ini, yang dikerjakan manusia. Dia lihat ini yang ketiga ini ya, ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Jadi yang pertama tadi kan dia hanya ingin menguji hikmat, tapi sekarang dia mencoba bandingkan hikmat dengan kebodohan ya. Memang dia temui bahwa dia mengatakan bahwa aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan ya, seperti terang melebihi kegelapan. Dia bilang ayat 14, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Nah, tapi kesimpulannya di sini perhatiannya. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Jadi nasib dalam mati di sini dibeberkan tuh mati, semuanya tuh mati juga. Orang berhikmat mati, orang bodoh juga mati. Ya. Dan orang berhikmatnya harus yang kalau dia dengan hikmatnya mengumpulkan harta benda apa semuanya, dia tuh harus serahkan kepada orang lain, entah keturunan kandungnya atau enggak. Dan keturunan itu kan belum tentu apakah dia tuh juga berhikmat atau enggak. Jadi kesimpulan pengkhotbah ini udahlah semuanya sia-sia, mau pintar, mau berhikmat, mau bodoh, sama kok nasibnya. Bahkan kalau kita lihat nanti nasib manusia sama dengan nasib binatang. Ya, kadang-kadang kita bilang, oh kok begitu? Iya, karena dibilang dua-duanya nafasnya sama kok. Bukan berarti manusia nafasnya ke atas, binatang nafasnya ke bawah. Enggak, sama aja, semuanya hidup, mati gitu. Nah, oke, ini tiga hal yang diamati oleh Kohelet, dan kesimpulannya sia-sia. Baik orang yang berhikmat, baik orang yang kaya, hormat, apa banyak gundik apa semuanya juga sia-sia. Juga orang berhikmat dan juga orang bodoh sama aja, nasibnya sama, mati juga akhirnya semuanya. Nah, sekarang coba dulu kita aplikasikan dulu ini, apa gunanya kita memahami hal ini. Oh, ini sebenarnya sangat berguna sekali firman Tuhan ini ya, karena dia mengajari kita ya bahwa apapun yang di bawah matahari ini semua sia-sia. Kalau saudara dan saya coba mengejar hikmat juga sia-sia. Kalau coba mengejar kekayaan apa, hormatan apa, banyak gundik kalau mungkin itu juga sia-sia. Atau kalau mau banding-bandingkan juga dengan orang bodoh, nggak usah merasa lebih bangga lah, karena sama-sama mati kok ya, nasib sama aja ya. Nah, jadi bagaimana dong caranya kita ya supaya jangan sia-sia lah, karena pengkhotbah ini memang mencari dia mencari apa sih yang sebaiknya yang dilakukan oleh manusia ini dalam hidupnya yang singkat ini supaya jangan sia-sia gitu ya. Nah, coba dulu kita lihat aplikasikannya. Saya baca aplikasikannya ini Yohanes 10:10 ya. Inilah caranya supaya jangan sia-sia. Sekali lagi ya, orang yang beragama pun menurut Kohelet itu juga sia-sia kalau cuma ngerjain. Kita sudah bahas kemarin tuh, dia bilang ya pasal di sini Pak, kalau sebentar udah kita baca dulu sebelum kita masuk ini ya. Pasal 4 ya. Karena ini penting juga, karena ada orang pikir langsung kalau gitu mencari Tuhan, beragama, ritualisasi apa, tunggu dulu ya. Coba dulu pasal 4 ayat 17 ya.
Saya baca ya, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan, ini saya pakai ayat ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jadi kalau ada orang pikir, oh kalau gitu kita harus ikut kegiatan gereja atau kita harus lebih cari Tuhan, aktivitas ikut ritual, datang hari tertentu, ngasih persembahan tertentu atau apa, pokoknya begitulah ya. Pengkhotbah bilang kalau itu dikerjakan tanpa mendengar suara Tuhan, itu pun kebodohan, ya. Bahkan berbuat jahat kalau menurut Kohelet itu, karena orang yang nggak dengar suara Tuhan hanya kerjain aja itu rutinitas agamawi kayak gitu, itu berbuat jahat katanya. Karena nggak dengar suara Tuhan. Nah jadi jangan cepat-cepat dulu kita langsung bilang, oh kalau begitu kita harus cari Tuhan, beraktivitas begini-begini. Enggak. Tunggu dulu ya, mari kita lihat dulu Yohanes 10 ayat 10. Apa yang dikerjakan Yesus supaya hidup kita jangan sia-sia. Perhatikan nih Yohanes 10 ayat 10. Ya ini sering dikutip ini, tapi dulu kita baca dulu sebentar ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah ini para pengkhotbah yang cinta uang nih suka ngomongnya begini. Lihat itu, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Wah, dia langsung berpikirnya khotbahnya kelimpahan harta benda lah, kelimpahan kehormatan lah, ini orang cinta uang juga ngajarin umat Tuhan cinta uang. Ini ayat nggak ada hubungannya sama sekali dengan soal uang, ya, dengan soal harta benda, dengan soal kekayaan, nggak ada. Karena yang Yesus bilang ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, itu istilah Yunani-nya zoe, suatu jenis hidup yang dijalani oleh Elohim saat ini. Karena kalau kita ada di Taman Eden itu ada dua jenis hidup itu, yang disimbolkan oleh pohon kehidupan, itulah jenis hidup yang Yesus mau bagikan itu. Kemudian ada pohon pengetahuan, ini jenis hidup yang Alkitab bilang maut, itulah yang diamati oleh para pengkhotbah ini dengan istilah di bawah matahari. Menjalani hidup maut itu, menjalani hidup di bawah matahari itu sia-sia. Mau jadi apapun sia-sia. Nah supaya jangan sia-sia hidup kita, Yesus datang memberi hidup, bukan agama. Ya, nggak ada ritual-ritual. Yesus bilang ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Nggak ada sama sekali ritual. Yang Yesus berikan tuh kasih hidup baru, yang namanya zoe. Tetapi zoe ini, hidup ini ketika masuk ke dalam waktu, karena Tuhan tuh menciptakan waktu dan memasukkan seluruhnya ciptaan ke dalam waktu, dan apapun yang masuk ke dalam waktu itu pasti proses bertumbuh. Mau tubuh binatang, mau tubuh tumbuh-tumbuhan, mau tubuh manusia, semua proses karena masuk ke dalam alam waktu. Demikian juga hidup zoe itu, ketika dia masuk ke dalam waktu, maka dia menjadi seperti benih. Makanya berkali-kali Yesus bilang benih, benih, benih. Karena perlu bertumbuh, zoe-nya ini. Bertumbuh ini dan dibilang berkelimpahan. Zoe ini, ya, hidup zoe ini, kalau dilihat Yohanes 17 itu hidup yang membuat kita bisa mengenal Tuhan. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup zoe. Supaya mereka mengenal Tuhan satu-satunya yang Elohim yang benar dan mengenal Yesus yang diutusnya. Ya, kita bisa mengenal Tuhan dengan mendapatkannya dan menjalaninya dengan bertumbuh, ya, mendengar. Zoe ini ditaruh dalam batin. Bertumbuh dia, Kristus di dalam batin ini, terus kita jalani hari lepas hari. Itulah yang menghindarkan kita dari kesia-siaan. Bukan tindakan agamawi, nggak ada itu. Yesus datang nggak ngasih-ngasih yang begitu, nggak ngasih ritual. Agama Kristen itu justru kejatuhan daripada gereja mula-mula itu. Jadi kayak beginilah, harus datang ke gedung tertentu, haruslah ngasih persembahan tertentu, harus ikutin ritual tertentu. Itu semua perbudakan agamawi. Dan itu menurut Kohelet, kalau nggak dengar suara Tuhan tapi lakukan itu berbuat jahat, ya, sia-sia, bahkan berbuat jahat, tuh, bayangkan aja. Maka itu Yesus datang memberikan hayat, zoe, masuk dalam batin kita. Hanya hayat itu masih dalam bentuk benih, masih perlu bertumbuh dia. Bagaimana caranya bertumbuh? Ya dijalanin lah, belajarlah dijalanin hari lepas hari hayat itu. Belajarlah makan, minum, tidur, istirahat, apa semuanya bekerja, kerja di ladang, kerja di mana, menjalani atau dipimpin hayat, itulah dia ibadah. Itu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, beribadah dalam roh dan realita, ya. Beribadah itu artinya jalanin hayat Kristus. Kalau Yohanes bilang ada pengurapan dalam batin kamu. Kalau nggak usah diajar pun kau udah tahu. Ikutinlah itu, ya. Nah, kalau udah belajar mendengar,
jalani hidup ini, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai murid, entah sebagai apapun, nah itu berarti tidak sia-sia. Ini yang apanya, ya kadang-kadang para pemimpin agama dalam dunia kekristenan ini suka ngajarin orang perbuatan yang sia-sia bahkan jahat, ya. Jadi nggak ada gunanya, ya. Tapi ingat ya, Tuhan sudah berikan ayat Kristus supaya kita hidupnya tidak sia-sia. Haleluya, amin.